Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Kuningan tahun ajaran 2020-2021 bertemu kembali dengan Bapak pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini akan Bapak ajak kalian untuk melihat contoh teks laporan observasi. Kalau pertemuan pertama kalian melihat contoh berupa tayangan video. Untuk yang kedua ini akan Bapak tayangkan contoh teks laporan observasi. Coba kalian amati. Nanti kalian simak dan siap-siap tugas ada di akhir. Nah, untuk pertemuan sekarang tugasnya ada di e-learning SMA 3 Kuningan untuk bahasa Indonesia ya. Ada di e-learning bahasa Indonesia SMA 3 Kuningan yaitu pada menu pertemuan kedua. Apa tugasnya? Nanti saya sampaikan di akhir. Namun sekarang coba kalian simak dulu, cermati dulu teks yang akan Bapak tayangkan pada video ini. Atau apabila dalam video ini tidak bisa kalian akses, bisa dibuka di e-learning bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Kuningan, nanti ada teksnya atau ada contoh teksnya. Siap ya? Baiklah, akan Bapak bacakan yaitu bunga mawar. Baiklah para siswa di mana saja berada, coba cermati, coba simak, coba perhatikan teks yang akan Bapak tayangkan di video ini. Siap ya? Oke, terima kasih kalau siap. Inilah teksnya, bunga mawar. Mawar adalah salah satu tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Tanaman mawar tingginya 2-5 meter dan ada lebih dari 100 spesies. Batang mawar sangat berduri, licin, dan halus, serta bentuk daun yang menyirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Terdapat berbagai macam warna bunga mawar seperti merah muda, merah, kuning, putih, biru, bahkan hitam. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Mawar hidup di daerah yang sejuk. Budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek. Di masa pertumbuhannya, perawatan merupakan faktor paling penting agar bunga mawar tumbuh kokoh dan tentunya indah. Beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, di antaranya dengan membasmi rumput liar di sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin, dan memberi pupuk secara rutin 3-4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Perlu kamu ketahui, pagi dan sore hari merupakan waktu terbaik untuk menyiram tanaman karena suhu udara tidak terlalu panas. Lakukan juga pemangkasan terhadap tangkai yang sudah layu dan dahan yang kering, dengan tujuan agar batang menjadi kokoh dan tumbuh tunas yang baru. Dikarenakan warna dan bentuknya sangat indah, bunga mawar biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Selain keindahannya, bunga mawar mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai antibakteri, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga bisa dimanfaatkan untuk teh, untuk jelly, dan selai. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan setelah melakukan pengamatan observasi bahwa mawar merupakan tanaman hias yang selain mempunyai bentuk yang indah, juga mempunyai banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa, itulah contoh laporan observasi yang sangat sederhana tentang bunga mawar. Nah, kalian bisa mencermati dari teks yang tadi, coba bagaimana yang merupakan bagian umum yang dalamnya ada definisi.
Tahu kan? Coba bagian mana yang menyatakan ada klasifikasi, penggolongan atau spesifikasi dari bunga mawar? Di mana juga, pada bagian mana juga ada manfaatnya. Dan terakhir ada kesimpulan. Fungsinya untuk apa teks laporan ini? Nah, fungsinya manfaatnya menginformasikan kepada pembaca, kepada orang lain tentang bunga mawar. Bagi yang suka dengan tanaman, bagi yang suka dengan bunga hias atau tanaman hias, bisa mengembangkan produksi budidaya tanaman hias bunga mawar dengan ciri-ciri seperti tadi. Sehingga orang lain ada yang tertarik, oh iya saya akan mencoba nih mencari bunga mawar, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara budidayanya, mungkin saja punya nilai komersil. Dari bacaan tadi itu bisa menginspirasi banyak orang. Ada yang mau usaha budidaya, ada yang mau rumahnya menjadi lebih indah, atau dia belajar lebih serius tentang bunga mawarnya, Nah, dari laporan observasi bunga mawar menginspirasi banyak orang. Bisa jadi ada di antara kalian ada yang akan berusaha budidaya tanaman hias bunga mawar, atau akan mengolah bunga mawarnya menjadi konsumsi kesehatan, misalnya baik untuk minuman ataupun untuk herbal, atau bahkan ada yang menjadikan sebagai kosmetik. Nah, seperti itu. Jadi laporan observasi ini banyak manfaatnya bagi orang lain dan menginspirasi. Tentunya laporan observasi yang kalian buat harus benar datanya, faktanya harus akurat dan menggunakan informasi yang terkini. Jadi kalian silakan cari referensi yang lain. Nah, setelah kalian mungkin sekilas tadi paham, oh seperti itu laporan observasi, maka coba kalian konsep, buatlah rancangan observasi kalian sendiri, bebas apa saja. Mau keindahan alam boleh. Kalau keindahan alam banyak di Kuningan, ada objek wisata Waduk Dharma, ada objek wisata di Pelutungan, di Santana, Cigugur, Sukamulya, dan banyak lagi. Nah, kalian juga mungkin ada yang suka pada tanaman, ada tanaman hias atau tanaman obat, tanaman herbal atau tanaman yang lainnya, atau tanaman berbuah. Silakan kalian cari objek, ingat objeknya harus tunggal, karena tadi cirinya adalah kita membahas objeknya tunggal. Jadi kalian cari objeknya apa. Misalnya, Pak, saya mau mencoba mengonsep tentang kunyit. Nah, boleh. Kunyit untuk apa? Bagi kalian yang suka dengan kimia, itu kunyit bisa dijadikan uji coba mengecek borak. Bisa. Kalian cari kunyitnya. Apa itu kunyit? Kelompoknya apa kunyit itu? Spesifikasinya apa? Cari referensi tentang kunyit. Apa manfaat kunyit itu? Nah, begitu. Atau kalian misalnya suka dengan wisata. Di Kuningan banyak tempat wisata. Kalian silakan expose, silakan kalian explore, silakan kalian gali tentang objek wisata yang ada di Kuningan satu saja. Misalnya Waduk Dharma. Silakan kalian expose ke Waduk Dharma, ada apa saja di sana dan sebagainya. Pasti akan tergali begitu. Atau kalian suka ikan. Silakan kalian expose tentang ikan. Ikan apa yang kalian sukai, misalnya ikan mujair. Di mana yang adanya? Bagi orang Dharma kan bisa tuh, di daerah Waduk Dharma kan ada untuk peternakan ikan mujair begitu kan. Jadi tugasnya kalian adalah siapkan konsep, rancangan, laporan observasi, pilih objeknya apa saja, satu objek dengan pola seperti rangkuman di pertemuan pertama. Pertama tulis judulnya apa, misalnya kalau yang tadi judulnya bunga mawar, objeknya bunga mawar. Apakah ada definisi apa? Definisi bunga mawar. Dari mana? Apakah dari KBBI, ensiklopedia, atau dari kamus biologi? Silakan. Kemudian uraikan, bunga mawar itu termasuk golongan apa? Jenisnya apa? Klasifikasinya apa? Silakan pelajari di biologi. Atau misalnya ditambah lagi oleh kalian, ada cara menanamnya boleh, membudidayakannya boleh. Kemudian ada manfaatnya. Apa manfaat dari bunga mawar? Tadi ada kan manfaatnya. Kemudian apa kesan atau kesimpulan akhirnya tadi ada. Nah, atau kalian suka dengan eskul. Kalian mungkin aktivis eskul di sekolah waktu SLTP. Nah, kalian coba
cari data eskul yang ada di SMA 3. Misalnya judulnya ekstrakurikuler di SMA 3. Objeknya ekstrakurikuler di SMA 3. Kalian cari eskul apa saja yang ada. Atau cari satu eskul yang kalian sukai. Maka silakan kontak kepada kakak kelas kalian tentang eskul itu. Nah, kalau tidak salah ada tugas sosiologi tentang kelompok masyarakat kalau tidak salah. Nah, silakan juga itu kerjakan. Tugas sosiologi pun kalau kalian kerjakan seperti laporan observasi, maka kalian mengerjakan 2 mapel dalam satu tugas. Meskipun tugas sosiologi dikerjakan sesuai dengan pola LHO, maka tugas bahasa Indonesia selesai, tugas sosiologi pun selesai. Atau di biologi misalnya untuk pengelompokan biologi. Nah, yang mudah adalah silakan kalian cermati di lingkungan SMA 3. Di SMA 3 kan ada hutan sekolah, ada tanaman, ada hewan. Kalian cermati satu objek saja. Kalian cermati. Atau misalnya di rumah kalian punya peliharaan. Peliharaan apa? Kucing. Nah, coba kalian ekspos tentang kucing. Kucing kan banyak tuh kucing peliharaan, ada kucing Persia, kucing Himalaya, Persia Himalaya, dan sebagainya. Coba kalian buat konsep untuk membuat laporan observasi dengan sederhana. Minimal sama dengan rangkuman yang pernah kalian buat di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini, kalian mengonsep laporan observasi dengan memperhatikan 4 hal yang penting. Pertama ada bagian umum, ya di dalamnya ada definisi. Dari mana definisi itu kalian ambil? Yang kedua ada definisi bagian. Seperti apa penggolongan, klasifikasinya, spesifikasinya, ciri khasnya, begitu kan. Kemudian ada bagian manfaat. Dan terakhir ada penutup atau kesimpulan. Nah, coba kalian buat rancang seperti itu. Siap ya? Oke, pasti bisa. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga untuk membahas lebih dalam laporan observasi. Pertemuan pertama dan kedua hanya memperkenalkan saja contoh laporan observasi berbentuk video, dan pertemuan keduanya kalian coba membuat konsep laporan observasi. Siap ya? Oke, kalau siap terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.